apakah yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu adalah kitab-kitab saudara-saudara kita yang Nasrani atau yang Yahudi, gitu ya. Saya memegang sebuah kitab di sini yang namanya Tanakh. Tanakh di sini adalah singkatan. Singkatannya adalah Torah atau yang disebut dengan 5 kitab Musa. Di tradisi mereka, Yahudi dan Kristen, yang disebut dengan Torah atau 5 kitab Musa atau sebutannya Pentateuch, itu ada 5 kitab ya yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah diapalin Pak, nggak perlu. Yang kedua adalah kumpulan kitab-kitab Nevi'im. Nevi'im itu yang disebut dengan kitab nabi-nabi. Ya. Ada kata Nevi, kita kenal dengan nabi. Kitab nabi-nabi ini di dalam kitab mereka berisi kisah nabi-nabi, contohnya seperti Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kelompok kitab yang ketiga disebut dengan Ketuvim. Ketuvim adalah tulisan-tulisan atau writings. Tulisan-tulisan dari orang-orang yang disebut dengan orang bijak atau juga tulisan nabi-nabi. Di antaranya ada kitab Mazmur atau kita kenal dengan sebutan Zabur. Ada kitab Ratapan, ada kitab Kidung Agung, ada kitab Amsal, dan sebagainya. Ketiga kelompok ini di dalam agama Yahudi disebut sebagai Tanakh. Nah, yang disebut sebagai kitab Tanakh ini sejarahnya sebenarnya berasal dari hikayat-hikayat. Ya. Pertama yang Torah, yang 5 kitab Musa. Yang 5 kitab Musa ini berasal dari hikayat-hikayat yang bercerita tentang Nabi Musa dan juga Abraham. Kita kenal sebagai Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua hikayat ini turun kemudian boleh dikatakan disusun gitu ya, disusun oleh orang-orang Israel ketika mereka sedang dalam pembuangan Babel. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak terlalu familiar gitu ya dengan kalimat pembuangan Babel. Menurut sejarahnya dan juga menurut kitab ini, orang-orang Israel itu ketika mereka sudah menjadi sebuah kerajaan sepeninggal daripada Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam, kira-kira di akhir abad 10 sebelum Masehi, kerajaan Israel yang pertama kali dipimpin oleh raja namanya Saul, diteruskan oleh Nabi Daud atau Raja Daud, kemudian diteruskan oleh Raja Salomo atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kira-kira pada tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara terpecah menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara diisi oleh 10 suku bangsa Israel. Israel Selatan dihuni oleh 2 suku bangsa Israel. 2 suku bangsa Israel ini adalah suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Sisanya 10 yang Ruben, Simeon, Lewi dan sebagainya di Israel Utara. Kira-kira pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara dicaplok oleh tetangganya yaitu bangsa Assyria. Sampai kira-kira di awal abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian tahun 597 sebelum Masehi, bangsa Babilonia menguasai Assyria yang sedang bercokol di Israel Utara dan juga menguasai Israel bagian selatan. Jadi seluruh wilayah Israel dikuasai oleh bangsa Babilonia. 1 tahun kemudian, bait suci yang pernah dibangun oleh Raja Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kita kenal dengan sebutan Haikal Sulaiman, dihancurkan oleh bangsa Babilonia, oleh Raja Nebukadnezar kedua. Kemudian bangsa Israel dibawa ke Babilonia, ya, dibuang atau diungsikan ke Babilonia. Ada teori yang mengatakan bahwa tidak semua bangsa Israel dibawa ke Babilonia. Ada salah satu kelompok orang Israel yang menamakan dirinya adalah kelompok Samaritan.
Samaritan ini dipercaya sebagai keturunan Raja Yusuf atau Nabi Yusuf alaihissalam yang tinggal di bagian Israel bagian utara, ya. Nama daerahnya kita kenal dengan sebutan Samaria. Kenapa saya sebutkan ini? Karena nanti akan ada dua versi Torah, ya. Kalau yang Tanakh ini ada 3 kelompok, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nanti akan ada tandingan daripada Torah yang di dalam sini. Jadi Torahnya orang Yahudi atau bangsa Israel itu ada 2 versi. Yang pertama Torah yang ini yang dipakai oleh orang-orang Israel dari kalangan Yerusalem atau Yudea. Orang-orang Samaritan ini juga punya Torah yang versi Samaritan, ya. Isinya hanya 5 kitab yang tadi saya sebut, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Antara Torah yang ada di dalam kitab Tanakh ini dengan 5 kitab Musa yang dimiliki oleh orang-orang Samaritan, di dalamnya itu kalau kita bandingkan, itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. 6.000, ya. Jadi tidak sedikit gitu. Ada yang mungkin di dalam Torah ini ada kalimatnya, di yang Samaritan ada yang kosong. Sayang saya nggak bawa bukunya nih. Oke, saya lanjutkan. Jadi kira-kira 596 bait suci dihancurkan, bangsa Israel dibuang ke Babilonia, kemudian kira-kira akhir abad ke-6 sebelum Masehi, sekitar 530-an, bangsa Persia menyerang Babilonia, mengalahkan Babilonia, kemudian bangsa Israel dikembalikan ke tanah Palestina. Setelah dikembalikan ke tanah Palestina, bangsa Israel baru diperbolehkan lagi untuk membangun bait suci. Jadi disebutnya bait suci yang kedua, gitu ya. Itu dibangun kira-kira tahun 512 sebelum Masehi. Mungkin beda setahun 2 tahun dari catatan sejarawan. Kemudian ketika bangsa Israel dikuasai oleh Persia, sampai kira-kira tahun 322 sebelum Masehi, datanglah bangsa Yunani. Bangsa Yunani menguasai semua daerah Mediterania, termasuk Persia, Babilonia, Assyria, Palestina, Mesir, bahkan sampai ke Eropa bagian selatan. Maka masuklah yang namanya era budaya Helenisme. Bangsa Yunani yang dipimpin oleh Raja Alexander Agung membawa sebuah budaya yang menjadi cikal bakal atau bisa dikatakan diserap oleh agama yang kita kenal dengan agama Kristen sekarang. Kristen ya, bukan Nasrani ya. Kalau Nasrani yang kita kenal di dalam Quran, memang itu berkaitan dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam dari kota Nazaret. Itu pendapat yang lebih kuat. Gitu ya. Nah, orang-orang yang disebut dengan Nasoro inilah sepeninggal Nabi Isa alaihissalam yang dipercaya menyimpang daripada ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian setelah bangsa Israel di bawah penguasaan bangsa Yunani dari 322 sebelum Masehi digantikan oleh bangsa Romawi di tahun 63 sebelum Masehi, ya, di pertengahan abad pertama. Sampai ratusan tahun, bahkan sampai pada zaman kedatangan Islam. Nah, pada saat-saat itulah, pada tahun 450 sebelum Masehi, ya, ketika bangsa Israel sudah kembali dari Babilonia, tersusunlah kitab ini yang disebut dengan Tanakh. Nanti akan ada lagi kitab Tanakh yang disusun pada abad 10 Masehi. Tetapi itu adalah hanya penulisan ulang daripada kitab Tanakh yang pertama kali disusun. Perbedaannya hanya mirip dengan Quran ya. Kalau sebelumnya yang disusun pertama itu, kitab ini disusun dalam bahasa Ibrani, bentuknya mungkin kurang lebih seperti ini, ya. Ini juga ditulis dari kanan ke kiri. Pada kitab yang pertama yang disusun 450 sebelum Masehi, itu aksara bahasa Ibraninya belum ditambahi dengan disebut nikut gitu, atau kita kenal dengan sebutan harokat gitu, ya, tanda baca. Di abad 10 baru ada orang-orang Yahudi dari suku Masoret
yang menulis ulang ini kemudian mereka menambahkan dengan tanda baca sehingga orang yang di luar dari orang Israel bisa belajar untuk membaca. Nah, kitab yang disebut dengan Tanakh yang pertama kali disusun itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, ya, yang disebut dengan kitab Septuaginta. Di sini tidak ada tulisannya, jadi saya melihatnya begini nih. Kitab Septuaginta ini diterjemahkan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama hanya kitab-kitab Torah, yang 5 kitab Musa itu. Yang mengerjakan adalah 72 rabi-rabi Yahudi, dikerjakan di Alexandria, Mesir, tetapi 72 rabi-rabinya itu diimpor dari Yerusalem, dibawa ke Alexandria. Dilakukan oleh 72 rabi-rabi Yahudi, diambil 6 orang dari tiap-tiap suku Israel, dan dilakukan dalam waktu 72 hari. Ada beberapa kisah yang berbeda versi, ada yang bilang 72 rabi-rabi itu ditaruh di sebuah pulau, dipisah setiap orangnya, dimasukkan ke dalam sel, dan mereka menerjemahkan tersebut dalam waktu 72 hari. Kemudian, kumpulan kitab-kitab yang lain yang Nevi'im dan Ketuvim itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di kawasan Alexandria juga, tetapi orang-orang Yahudi yang memang sudah hidup di dalam budaya Helenisme. Penerjemahan yang Nevi'im dan Ketuvim dipercaya selesai kira-kira tahun 132 sebelum Masehi. Ya, jadi di abad kedua sebelum Masehi. Jadi kitab ini selesai di abad kedua sebelum Masehi dan belum ada agama Kristen. Ya, belum ada yang disebut dengan agama Kristen. Agama Kristen sendiri itu timbul kira-kira di pertengahan abad atau mungkin sebelum pertengahan abad pertama, yaitu ketika ada orang yang bernama Paulus, ya, bersama sahabatnya Barnabas dan pengikut-pengikutnya yang setelah tinggal di kota Antioquia, mereka disebut dengan Kristen. Ya. Itulah pertama kali ada kelompok orang yang disebut dengan Kristen, yang mana kalau boleh saya katakan, ini bisa dikatakan adalah mungkin gabungan daripada orang-orang Nasrani yang awalnya mengikuti Yesus, tapi kemudian mengikuti ajaran Paulus, sehingga orang Nasrani yang mengikuti Yesus ini bertransformasi menjadi kata Kristen. Orang Kristen sendiri di dalam kitab mereka menyebutkan bahwa ada sekte Nasrani yang berasal dari kota Nazaret, gitu ya. Nah, sekarang sebelum ada Kristen, kitab ini terjemahan daripada kitabnya orang Yahudi yang Tanakh, ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani, ini beredar terus, ya, sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai ada Kristen, bahkan sampai abad kedua, ketiga, keempat. Abad-abad 2 dan ketiga dan keempat itu, kitab yang disebut dengan Septuaginta ini penerjemahannya diresensi. Nah, diresensi itu apa? Dikritik terjemahannya. Ya, ada 3 bapak gereja pada waktu itu yang meresensi penerjemahan daripada Septuaginta ini. Yang pertama adalah Origen namanya. Origen ini dari Alexandria, Mesir. Dia membuat semacam kayak Bible commentary gitu ya. Dan dia menyalin ulang kitab Septuaginta ini dalam bentuk 6 kolom. Gitu. Maka kitab dia disebut dengan Hexapla. Kemudian ada yang kedua, bapak gereja namanya Lucian dari kota Antioquia. Dia juga meresensi kitab Septuaginta. Yang terakhir adalah bapak gereja bernama Hesisius, juga dari Mesir, ya. Dia adalah seorang bishop dari Mesir yang juga meresensi Septuaginta. Di daerah sekitar itu, yang beredar Septuaginta itu adalah Septuaginta hasil daripada resensinya Lucian dan Hesisius. Kemudian, di akhir abad keempat, kitab yang sudah selesai diresensi itu digabungkan dengan kitab-kitabnya orang Kristen. Nah, orang Kristen sendiri mempunyai kitab-kitab mereka
yang disebut dengan Perjanjian Baru, disusun kira-kira pertengahan abad pertama hingga pertengahan abad kedua, dan ini memiliki 27 kitab. Ini di akhir abad keempat disusun dari mulai tahun 364 Masehi di kota Laodicea, dilanjutkan yang kedua tahun 382 sebelum Masehi di kota Roma, dan terakhir di kota Kartago tahun 397 Masehi. Selesailah kitab-kitab orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini pada akhir abad keempat itu, ini digabungkan dengan kitab terjemahan Yunani yang disebut Septuaginta ini menjadi satu. Nah, tapi sebelumnya yang Septuaginta ini sudah sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, makanya yang disebut dengan Vulgata, ya Vulgata. Jadi terjemahan terjemahan bahasa Latin dari Septuaginta, yang mana akhirnya digabungkan dengan Perjanjian Baru Kristen menjadi kitabnya orang Kristen. Nah, ini kitab Kristen ini diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain, termasuk di abad ke-14 bahasa Inggris, kemudian bahasa Jerman, bahasa Belanda, sampai akhirnya ke bahasa Indonesia menjadi seperti ini. Nah, boleh dikatakan ini. Ini adalah kitab yang sudah berbahasa Indonesia, yang isinya menjadi dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kayaknya lebih enak pakai ini. Nah ini. Jadi ini ada yang indeks yang warna hitam adalah berasal dari Septuaginta ini, yang indeks warna merah berasal dari kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru. Jadi kira-kira komposisinya begini. Nah, ini yang Perjanjian Lama, ini yang Perjanjian Baru. Masalahnya di mana kalau orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ya. Yang menjadi masalah adalah orang Kristen kenapa menggunakan kitab yang Perjanjian Lama ini? Karena orang Kristen setelah kitab ini diresensi, kitab ini menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di kitabnya orang Kristen. Kok bisa begitu? Karena orang Kristen menafsirkan kitab ini dengan terjemahan yang sudah diresensi, menjadikan kitab ini seolah-olah berbicara akan nubuat Yesus. Ya. Jadi orang penulisnya Perjanjian Baru ini banyak sekali mengutip dari kitab ini, sehingga seolah-olah ini sedang berbicara tentang Yesus di kitabnya orang Kristen. Itu yang terjadi, ya. Nah, sekarang pertanyaan kita dengan topik kita hari ini. Sebelum saya membicarakan kitab-kitab agama Samawi, saya ingin menegaskan gitu ya, bahwa kita sering mendengar bahwa agama Samawi itu ada tiga, ya. Yahudi, Kristen, Islam. Sebagai orang Islam, bapak-bapak yang ada di sini nih, sebagai orang Islam, menurut bapak-bapak agama Samawi itu ada berapa, Pak? Satu, wow, satu. Alhamdulillah. Sebagai orang Islam, kita harus berani bahwa yang disebut dengan agama Samawi itu cuma satu, cuma Islam. Kalau orang-orang yang mengatakan agama Samawi ada tiga, itu adalah orang-orang dari kalangan akademisi. Ya, mereka boleh ngomong begitu, agama Samawi ada Yahudi, Kristen, Islam. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita harus berani mengatakan bahwa agama Samawi itu cuma satu. Apa? Islam. Kenapa? Karena kalau kita ikut perkataan orang-orang akademisi yang bilang agama Samawi ada tiga, berarti kita sedang menentang kalimat atau ayat inna dina indallahil Islam. Gitu maksud saya. Mudah-mudahan bapak-bapak sepemahaman dengan saya. Ya, ini dari istilah agama Samawi dulu nih. Gitu. Sekarang kalau kita masuk ke dalam kitab-kitab agama Samawi, seperti tadi saya katakan bahwa di masyarakat kita melihat kitab yang namanya, tulisannya apa nih? Namanya tuh tulisannya di sini adalah Alkitab. Ya, tulisannya besar, Alkitab. Saya sebagai orang yang sudah mempelajari ulang kitab ini, dan juga saya sudah mempelajari Islam, dan juga saya sudah menggunakan akidah Islam, maka saya menghimbau bapak-bapak yang ada di sini. Saya menghimbau bapak-bapak kalau ngelihat begini jangan sebut ini sebagai Alkitab. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa?
Karena Al-Quran kita kata lainnya juga Alkitab, betul nggak Pak? Nah, karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab, maka jangan kita sebut ini sebutan Alkitab. Sebut saja apa Pak? Bible. Ya, Bible itu dalam bahasa Inggris. Modern dikit gitu Pak. Kita kasih sebutan bahasa Inggris saja. Paling jauh Holy Bible gitulah. Ya. Orang Kristen nanti juga ada bikin kitab yang perjanjian baru mereka disebut dengan ini, ditulis dengan ini. Kitab suci Injil. Saya juga menghimbau bapak-bapak yang ada di sini, jangan sebut kitab ini Injil. Kenapa? Karena di Quran kita juga ada sebutan Injil kan? Ada berapa Injil Pak di Quran Pak? Ada yang tahu Pak? Ada yang tahu? Ada berapa Injil yang disebut dalam Quran? Hah? Satu. Cuman satu kan? Apa kitab Injil? Yaitu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Berarti cuma satu yang disebut dengan kitab Injil. Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu disampaikan kepada Bani Israel, itu yang menjadi hukum, ketetapan, aturan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, wahyu yang diturunkan yang berisi ketetapan, hukum, perintah, dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai Taurat gitu, yang diberikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Jadi, kalau kita paham bahwa di Quran Injil cuma satu, di sini Injil banyak Pak. Di sini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Gitu. Berarti di sini yang ada di dalam kitab mereka ini ada yang disebut dengan 4 Injil. Oleh mereka disebut Injil. Gitu. Nah, saya juga menghimbau bapak-bapak jangan sebut Injil. Karena yang kita tahu, yang kita imani adalah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Betul kan? Tetapi pertanyaannya, apakah ini wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Di sini ada 4 nih. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan dulu ada kitab-kitab yang zaman dulu, ya, dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, Gospel according to John. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Nah, kita taunya Injil kan cuma satu. Bagaimana ceritanya ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes? Itu maksud saya. Jadi kita harus menggunakan kacamata Quran di dalam melihat kitab-kitab saudara kita yang Kristen. Ya. Jangan mudah percaya, ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Nanti dulu. Gitu. Kita orang di kota nih harus paham yang begini-ginian nih. Tetapi apakah teman-teman saudara-saudara kita yang ada di daerah tahu hal itu? Gitu. Ya. Maka itu ya yang penting yang harus kita informasikan kepada saudara-saudara muslim kita dimanapun berada, jangan mudah menerima ini sebagai Injil. Kitab ini Pak dibuat oleh kalangan Kristen memang sengaja Pak untuk apa? Untuk dibagikan ke orang-orang Islam. Gratis Pak, nggak usah bayar. Diberikan kepada keluarga-keluarga Islam, kebanyakan malah di kampung-kampung, di desa-desa. Di dalam kitab ini, kalau yang ini Pak ya, ditulis Nabi Isa alaihissalam itu sebagai tulisannya apa? Namanya Yesus Kristus. Tapi kalau yang di sini, mereka menggunakan kata atau nama siapa? Isa Al-Masih. Nah, nanti misionaris akan bilang ke orang-orang Islam, nih lihat sama nih. Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa apa di sini Isa Al-Masih sama dengan Nabi Isa Al-Masih yang di Quran. Nah, nanti dibujuk untuk baca. Ini yang mereka lakukan, Pak. Saya ada satu kitab lagi yang juga ikut dibagikan kepada orang-orang Islam. Ini kalau sekilas, Pak ya, sekilas ya, dari jauh, Pak. Mirip Quran nggak, Pak? Tampilan depannya. Mirip kan? Tapi tulisannya apa? Kitab suci Injil. Ini juga dibagikan ke orang-orang Islam. Ya. Itu cara mereka untuk menyebarkan agama mereka. Nah, sekarang
Kita tadi sudah tahu, kita sudah mengetahui definisi bahwa agama samawi buat kita orang Islam hanya ada satu, yaitu Islam. Tetapi pertanyaannya apakah kitabnya orang Yahudi yang ini dan kitabnya orang Kristen yang ini apakah ini yang disebut dengan Taurat, Mazmur atau Zabur dan Injil yang disebut dalam Quran? Nah, kan itu pertanyaannya, gitu ya. Kalau kita tidak mempelajari sejarah daripada terbentuknya kitab ini, kapan ditulis, siapa yang kira-kira menulis, di mana ditulis, kita bisa dengan mudah mengakui bahwa inilah Taurat, inilah Zabur, inilah Injil. Bisa begitu, Pak. Tapi kalau kita tahu kapan disusun, siapa yang nulis, isinya apa, ada perubahan apa, ada kontradiksi apa, itu jauh. Ya, itu akan membuat kita, oh ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Gitu. Alasan-alasannya apa? Nah, seperti tadi saya katakan, kitabnya orang Yahudi yang Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad ke-15, abad 14 sebelum Masehi. 1000 tahun dari ini jaraknya. Berarti apakah mungkin ini yang menulis Nabi Musa alaihissalam? Tidak mungkin. Tradisinya orang Yahudi mengatakan 5 kitab Musa yang nulis Nabi Musa. Tetapi dari kira-kira pertengahan abad berapa ya? Abad-abad ke-8-9, lanjut di abad 15-16 ketika penelitian-penelitian sudah mulai dilakukan, sekarang sudah bergeser. Sudah terbukti bahwa ini yang nulis bukan Nabi Musa. Pernah nggak Pak kita baca di Quran atau baca di hadis Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah baca Pak? Tidak pernah ya? Pernah nggak Pak kita baca pengikutnya Nabi Musa menulis kitab Taurat? Di hadis? Ada? Nggak ada ya? Sejauh yang bisa kita imani sebagai yang disebut dengan kitab Taurat, yang disebut dalam Quran, paling jauh hanyalah apa? Hanyalah apa yang dipahat oleh Nabi Musa alaihissalam di atas 2 loh batu. Ya, di Quran disebutkan kan, ketika Nabi Musa alaihissalam membawa 2 loh batu itu turun dari Bukit Tursina, ternyata bangsa Israel sedang menyembah patung sapi, dihancurkanlah 2 loh batu itu. Nah, paling jauh hanya itu yang bisa kita sebut kitab Taurat yang disebut dalam Quran. Tetapi seperti tadi saya sebutkan, bahwa kitab itu belum tentu berarti mushaf. Gitu. Kitab itu bisa jadi berisi hukum, ketetapan, perintah, dan aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel. Pernah nggak Pak membaca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Pernah? Di Quran atau di hadis gitu Pak? Nggak ada. Atau pengikut-pengikutnya Hawariun pernah baca? Hawariun menulis kitab Injil gitu? Tidak pernah juga. Jadi ini bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun begitu, namun begitu. Saya juga jujur, maunya jujur gitu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di dalam kitabnya orang Kristen, saya berani mengatakan bahwa masih ada yang disebut dengan kebenaran. Artinya ayat-ayat di dalam 2 kitab ini yang masih berkesesuaian dengan Quran. Ya, buktinya mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang sudah menjadi perjanjian lamanya orang Kristen ini. Nah, sekarang saya mendingan bicaranya dari sini nih. Kalau kita bagi 2 nih ya. Di dalam kitabnya orang Kristen tapi yang disebut dengan perjanjian lama yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ini masih ada ayat-ayat yang berbunyi begini Pak. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ada yang familiar nggak Pak? Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, kita sering membaca, bahkan mungkin tiap hari kita baca. Qul huwallahu ahad. Ada ahad bahasa Arab, ada ehad bahasa Ibrani. Itu sama artinya. Jadi itu adalah sebenarnya bisa dikatakan kalimat syahadatnya Nabi Musa alaihissalam pada zaman bangsa Israel dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari Mesir. Ya. Artinya apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Itu artinya. Ya.
Itu ada di surat, saya sebutnya surat ya biar bapak-bapak familiar nih ya. Itu ada di dalam surat Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian ada ayat lagi di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan apa? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak Pak dengan lam yalid walam yulad? Sama. Kemudian dikatakan lagi apa? Di dalam Keluaran pasal 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, Tuhan, di bumi. Sama nggak Pak dengan walam yakullahu kufuwan ahada? Ada yang sama gitu. Ya. Nanti ada lagi ayat di dalam Keluaran 33:20. Tidak ada manusia yang dapat melihat aku. Ya. Nanti ada lagi di 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang menguasai segala langit, berarti langitnya kan banyak, ya kan? Kita mengenal 7 langit. Ternyata di dalam kitab ini langit yang menguasai segala langit, berarti langitnya tidak satu kan? Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat engkau, Tuhan maksudnya. Masuk nggak Pak? Kita juga begitu kan? Kita tahu ada hadis yang mengatakan bahwa bumi dibandingkan dengan langit pertama hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Langit pertama plus bumi dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Digabungkan semua, dibandingkan dengan arsy Allah aja seperti cincin dibuang di padang pasir. Lah ini Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars. Berarti besarnya kalau dibandingkan dengan bumi itu seperti apa gitu. Bagaimana bisa muat gitu. Nah, makanya di kitabnya yang Perjanjian Lama juga ada ayat yang mengatakan langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat engkau. Kemudian ada lagi ayat bunyi begini. Hosea 11 ayat 9 juga mengatakan hal yang sama. Tuhan bukan manusia. Ayub 37:16 mengatakan Tuhan itu maha tahu. Ayub 9:32 mengatakan Tuhan bukan manusia. Nanti ada lagi surat Maliaki pasal 3 ayat 6 mengatakan Tuhan tidak berubah. Nah, ini adalah akidah yang ada di dalam Perjanjian Lama milik orang Yahudi yang sudah diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa lain. Itu akidahnya di sini. Walaupun di dalam kitabnya orang Yahudi ini pun juga terdapat banyak kontradiksi. Ada juga ayat yang diubah-ubah. Makanya ketika kita membaca Quran surat Al-Baqarah, mereka mengubah-ubah dan mengatakan ini berasal dari Allah. Dan mereka menjual dengan harga yang murah. Buktinya dari sini, buktinya dari sini. Saya bisa tunjukkan nanti apa yang dirubah. Ya, itu mungkin bahasan lain. Masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru, kita bisa bedakan lagi. Nah, yang tadi saya sebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu adanya di dalam 4 surat. Ya, ini bagian dari Perjanjian Baru. 4 surat ini menceritakan tentang kehidupan Yesus. Dari dia mulai lahir, remaja, kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba diceritakan lagi ketika Yesus berusia 30 tahun. Yang 12 tahun sampai 30 tahun tidak diceritakan. Ada pendeta yang bilang Yesus lagi sekolah gitu kata. Ada lagi nanti pendeta bilang Yesus jadi tukang kayu, ada. Ya, pokoknya selama tidak tertulis ya sudah kita tidak usah menerka-nerka lah ya. Karena dokumen primernya Kristen ya cuman ini gitu. Di luar ini mereka tolak gitu. Nah, di dalam 4 surat ini yang diceritakan tentang Yesus itu, walaupun diceritakan Yesus dibunuh dan disalib, tetapi kalau kita baca ya dengan kacamata Islam, ternyata apa yang diajarkan Yesus di sini tidak jauh daripada ajaran Islam. Dan apa yang dilakukan Yesus juga tidak jauh dari apa yang kita lakukan sekarang. Yesus diceritakan usia 8 hari disunat. Yesus diceritakan berpuasa. Yesus diceritakan tidak meniadakan hukum Taurat yang ada di sini. Kalau tidak meniadakan hukum Taurat,
berarti dia hidup di bawah hukum Taurat. Kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, berarti dia tidak makan babi, berarti dia juga sholat, berarti dia juga wudhu dan sebagainya, sama seperti yang ada di sini. Apa yang dilakukan bangsa Israel. Terlepas daripada siapa yang disalib di dalam kitab ini, ya, kita tidak mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam disalib atau dibunuh. Tapi yang diceritakan di salib itu jenazahnya diturunkan dari salib dan dikafani. Ya, Yesus juga apa namanya tadi? Sujud, sholat ini itu sujud, sunat, puasa, tidak makan babi dan dikafani. Nah, sekarang umat beragama apa yang seperti itu gitu? Apa? Lah kan kita malah yang melakukannya. Berarti kalau begitu bisa dikatakan kita malah yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Betul nggak Pak? Nah, ini ada semua ayat-ayatnya Pak. Ya. Tetapi ketika kita melihat bagian terakhir yang saya pisah di sini, ini yang disebut dengan surat-surat rasul-rasul, termasuk surat Rasul Paulus. Ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau kita gabungkan lagi, total ada 27 buku atau 27 surat. Yang 13 itu surat dari Paulus. 27, ini 13 Paulus. Jadi separuhnya tuh tulisan Paulus. Dari 27 surat, separuhnya ajaran Paulus. Nah, sekarang apakah yang diajarkan Paulus ini sama dengan yang diajarkan oleh Yesus? Ini yang harus kita ketahui nih, gitu. Ya. Ternyata yang diajarkan Paulus di sini berbeda dengan yang diajarkan Yesus di 4 surat ini. Paulus mengajarkan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus di Matius 5 ayat 17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, tidak ada satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat. Iota itu huruf terkecil dalam hukum Taurat, dalam bahasa Ibrani. Ya. Yesus saya bilang tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus saya bilang Yesus yang mati di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Kan berbeda. Berarti seolah-olah Yesus difitnah dengan apa? Karena sudah mati di atas kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus tidak pernah bilang, nanti kalau saya disalib, saya akan membatalkan hukum Taurat. Nggak ada kalimat begitu. Ya. Karena itulah saya bisa mengatakan bahwa Kristen yang kita lihat sekarang itu sebenarnya adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Mereka bukan pengikut Yesus, yang pengikut Yesus malah orang-orang Islam. Nanti kalau saya ngomong Yesus Muslim, ada yang protes, Pak. Iya, nanti orang Kristen ada yang protes. Kalau kalian bilang Yesus Muslim, kok kenapa kalian nggak dibaptis? Ya kan? Di sini memang diceritakan Yesus dibaptis. Orang Islam dibaptis nggak, Pak? Hah? Baptis nggak, Pak? Baptis. Kapan kita dibaptis, Pak? Bukan. Kalau kita lagi junub, nah itu kita mandi junub, nah itu baptis. Mandi junubnya atau mandi besarnya orang Islam, itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan baptis dengan cara mencelupkan diri ke kolam, membasahi seluruh tubuh, itu maknanya sama dengan mandi besarnya orang Islam. Ya, walau alam ya, di Arab Saudi kan air lebih susah daripada di Yerusalem ya. Jadi bisa aja Allah SWT memberikan perintah untuk mandi besar, cukup dengan mandi membasahi seluruh tubuh. Gitu. Kalau orang Yahudi mencelupkan diri ke dalam kolam, gitu. Air banyak, di Saudi air susah gitu. Walau alam gitu ya. Tapi maknanya sama. Nah orang Kristen menggunakan baptis itu maknanya beda dengan orang Yahudi. Orang Kristen membuat baptis itu menjadi sebagai pernyataan iman gitu. Beda maknanya. Jadi Yesus baptis, kita juga baptis sebenarnya ya. Jadi itulah penyimpangan-penyimpangan yang kita bisa pahami dari konteks Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam diberikan Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan ketika pengikut-pengikut nabi-nabi tersebut menyimpang daripada ajaran-ajaran tersebut,
itulah yang dikoreksi dan dijelaskan di dalam Quran. Gitu ya. Ini yang saya pelajari. Gitu. Kalau misalnya saya harus berdebat dengan orang Kristen, saya berani karena ayat-ayat itu semua ada di sini. Gitu. Itu tadi saya baru bicara tentang konsep ketuhanannya, ya. Di dalam Perjanjian Lama, konsep ketuhanannya ternyata masih ada yang disebut dengan tauhid. Nah, memang di sini kebenaran yang saya sebut tadi itu bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Ada kontradiksi di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada ayat yang plagiarisme. Pernah dengar Pak? Plagiarisme Pak? Maksudnya plagiarisme tahu? Hah? Copas Pak, copas. Oh, istilahnya sekarang copas. Apa tuh? Copy paste. Gitu. Plagiarisme. Nah, jadi di sini ada 39 surat. Ya. Ada 2 surat, namanya surat Raja-Raja dan surat Yesaya. Di beberapa pasal tertentu, itu ada ayat-ayat yang jumlahnya nggak cuma 1, 2 ya. Jumlahnya tuh belasan, bahkan puluhan. Identik Pak. Kedua surat itu ada puluhan ayat yang identik. Identik itu sampai titik komanya gitu. Nah, jadi kan kalau gitu timbul pertanyaan, penulis surat Yesaya nyontek surat Raja-Raja atau penulis surat Raja-Raja nyontek surat Yesaya? Karena sama persis. Ya, selain daripada itu ada kontradiksi, selain itu juga ada boleh dikatakan ayat yang ditambahkan juga ada. Nah, kalau yang di Perjanjian Baru, ini kita juga masih bisa katakan konsep ketuhanannya juga masih sama karena Yesus juga mengajarkan hal yang sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Yesus di dalam sebuah ayat ditanya oleh ahli-ahli Taurat, hukum apa yang terutama? Yesus menjawab di Markus 12:29. Hukum yang terutama itu adalah Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan yang di Ulangan 6 ayat 4. Berarti Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, gitu ya. Itu konsep ketuhanannya. Dan Yesus memerintahkan kepada Bani Israel untuk apa? Ikutilah ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ikutilah ajarannya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajarkan Taurat tapi tidak menjalankan. Itu yang dikritik oleh Yesus dalam cerita ini, gitu ya. Itu konsep ketuhanannya. Konsep keselamatannya bagaimana? Di dalam kitabnya orang Yahudi ini, konsep keselamatannya adalah orang yang bertobat itu yang selamat. Gitu. Seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah juga tidak dapat menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Yang bertobat itu yang hidup. Ada di Ulangan pasal 24 ayat 16. Diulang lagi di kitab Yeskiel pasal 18 ayat ke 20-21. Jadi tidak ada konsep orang menanggung dosa orang lain, gitu ya. Terus ada lagi ayat yang mengatakan Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Konteksnya adalah bertobat lebih baik daripada mengorbankan hewan bakaran. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar bukan Pak? Sama. Ya. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan tulisnya gitu. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi intinya kalau orang dosanya semerah apapun, bisa menjadi putih seperti salju. Jadi dosa sebanyak apapun bisa diampuni. Nah, jadi kalau begitu, seharusnya dengan ayat-ayat seperti itu tidak ada konsep orang harus menanggung dosa orang lain. Tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib di dalam perjanjian lama ini, gitu ya. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, tiba-tiba ada konsep Paulus yang mengajarkan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu
selain membatalkan Taurat juga menebus dosa manusia. Kenapa begitu? Karena Paulus mengajarkan setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris. Warisan kau dosa gitu, warisan mah tanah gitu Pak ya. Jadi Paulus mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh Hawa, istrinya Adam, itu sudah menjalar kepada setiap manusia. Itu yang diajarkan Paulus. Jadi setiap manusia lahir sudah bawa dosa. Karena manusia sudah punya dosa, makanya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan perlu turun untuk menebus dosa. Jadi kalau begitu kan timbul pertanyaan, kalau gitu Tuhannya maha pengampun apa enggak gitu ya? Kenapa harus repot-repot turun jadi manusia untuk menebus dosa manusia gitu? Ini konsepnya Paulus ya, konsepnya Paulus. Itu yang terjadi gitu. Paulus itu sebenarnya juga orang Yahudi. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat malah tanpa cacat bilangnya. Ayahnya seorang Yahudi dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Jadi dia blaster gitu Pak. Yahudi blaster gitu. Seorang anak, seorang bayi biasanya kalau besar sama ibunya atau sama bapaknya Pak. Ibunya. Ibunya orang Yunani. Jadi walaupun dia mengaku sebagai pelaku Taurat, karena dia tumbuh besar di bawah ibunya yang berbudaya Helenisme, bisa dikatakan ajaran itu akhirnya terpengaruh atau terpapar oleh ajaran atau budaya Helenisme. Gitu. Makanya kalau di Helenisme itu kan percaya ada dewa yang paling tinggi atau yang supreme. Kalau di Yunani itu namanya dewa Zeus. Di bawahnya dewa Zeus ada dewa-dewa yang lebih rendah. Ada dewa perang, dewa angin, dewa laut, dan sebagainya. Nah, dewa-dewa ini, terutama dewa Zeus ini, bisa punya anak dari manusia dan bisa punya anak dari dewi-dewi yang lain. Dewa Zeus punya anak dari dewi, apa namanya saya lupa. Punya anak namanya Dewi Helen. Nanti punya anak dari dewi lain, punya anak namanya Hermes. Gitu. Punya anak dari manusia namanya Perseus. Punya anak dari manusia lagi namanya Hercules. Gitu. Jadi ada konsep Tuhan yang paling tinggi bisa punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia, setengah dewa. Konsepnya Kristen, Bapak punya anak Allah namanya anak Allah, yaitu Yesus dari perawan suci Maria. Yesusnya disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Islam juga kan percaya dengan Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci Maryam, kan begitu. Tapi bedanya Islam tidak menganggap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam punya sifat ilahi. Bedanya di situ. Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Itu konsepnya Kristen dengan konsepnya Helenisme nih sejalan gitu konsepnya. Ada dewa, anaknya dewa. Ada Tuhan, ada anak Tuhan. Gitu.